Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai KPTkers, kembali lagi bersama saya dalam serial KPTK punya pelatihan di podcast KPTK. Ya, teman-teman KPTkers, KPTK punya pelatihan ini akan membahas terkait dengan pelatihan-pelatihan apa saja sih yang sebenarnya akan diadakan oleh KPTK di tahun 2023. Salah satu di antara beberapa pelatihan yang akan kita bahas kali ini terkait dengan pelatihan manajemen usaha budidaya perikanan. Ya, untuk membahas seperti apa sih pelatihan ini, maka kami sudah menghadirkan dua tamu yang sangat luar biasa kali ini. Ya, bertemu kembali ini dengan Pak Syarif dan Pak Al Azhar. Apa kabar Pak Syarif, Pak Al Azhar? Alhamdulillah baik, Pak Haji. Baik, sehat-sehat semua ya. Sehat. Wajahnya masih pada cerah-cerah Hmm, semua. Saya sudah mengantuk ini. Iya. Untung tadi disiapkan nasi goreng di bawah. Tapi maaf Pak, ini kopinya belum datang ini. Iya, Dan ini- kami belum menyiapkan Ya, kopi. boleh. Kopi Ya, ada nanti juga kalau kopi. udah agak siangan Harusnya atau kopi KPTK. kopi KPTK ya. Kita perlu nikmati kopi KPTK. Nanti kalau pembahasannya panjang nanti kita datangkan kopi Pak. Ya. Ada Busiera itu. Crunchy kopi. Korjapo. Oke, Bapak-bapak sekalian, ini pelatihannya terkait dengan manajemen usaha budidaya perikanan. Kalau dengar dari namanya saja sih sepertinya ini bukan pelatihan yang tingkat dasar ya. Sepertinya pelatihan tingkat lanjut atau seperti apa atau bagaimana ini terkait dengan manajemen usaha budidaya perikanan ini. Silakan. Oke. Ya. Iya. Sepertinya memang bukan tingkat lanjut ya. Bukan usia atau tingkat lanjut juga Oh. gitu. Tetapi memang ini untuk latihan yang kalau kemarin kita kan sudah coba kita susun peta kompetensi untuk pelatihan ya, tingkatan pelatihan kita ya. Jadi di antaranya kalau kita lihat untuk manajemen usaha itu sebenarnya sudah di tingkat atas ya. Kalau kita lihat termasuk sebenarnya untuk teknologi, penerapan teknologi untuk budidaya Ada itu. penerapan teknologi Ya, juga di dalamnya. Kalau untuk sekarang yang manajemen ya mungkin hanya mengenalkan teknologi ini akan bisa kita gunakan dalam budidaya. Tetapi nanti ada satu paket pelatihan juga ya, salah satunya untuk penggunaan teknologi ya. Sekarang yang berkembang IoT ya. Nah, itu yang kita bisa coba lakukan. Tapi untuk pelatihan yang sekarang yang manajemen usaha itu memang paling kita perkenalkan aja lah dulu seperti inilah teknologi. Tapi sebenarnya untuk manajemen usaha ini ya kalau kita melihat dengan tujuan dari pendidikan SMK ya, ini sebenarnya sangat selaras ya, bahwa kewirausahaannya. Nah, yang kewirausahaan itu ya, penekanan yang itu ya. Jadi ketika ini ilmu ini ditransfer ke guru ya, contohnya guru sudah tahu bahwa hitung-hitungan berapa sih kebutuhan biaya ketika kita membuat kolam gitu kan, kolam misalnya kolam bundar ya, kolam terpal yang ya seperti yang kita punya ya di belakang itu. Nah, itu sebenarnya sudah bisa kita hitung-hitung. Nah, kemudian berapa kita butuh biaya, apakah dari biaya tetapnya, kemudian biaya variabel kalau kita lihat di usaha. Nah, itu yang kita hitung. Nah, berapa keuntungannya? Nah, berapa lama ini akan kembali ya modal dan akan dapat keuntungan. Sebenarnya intinya di situ sebenarnya. Nah, ini sebenarnya kita mau berikan ke guru bahwa guru itu jangan takut untuk berusaha ya dalam hal ini budidaya. Seperti itu sebenarnya konsep yang akan kita tawarkan. Berarti sebenarnya lebih banyak menyasar terkait dengan kewirausahaannya gitu ya. Nanti ada analisis bagaimana misalnya kalau membuat usaha seperti ini kira-kira balikan modalnya itu berapa, kemudian manajemennya di dalam seperti apa. Kalau terkait dengan penerapan teknologi misalnya mungkin masih pada tahap pengenalan saja atau memperlihatkan apa-apa atau teknologi-teknologi apa yang bisa diintervensikan masuk di dalam kegiatan budidaya seperti itu ya. Tapi untuk teknisnya sendiri ada pelatihannya tersendiri ya. Pelatihan sendiri Ya, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Oh, di sesi berikutnya nanti ya. Itu sebenarnya cuma salah satu juga, masih banyak sebenarnya ya. Kalau berbicara teknologi masih banyak. Itu salah satunya saja. Oh, itu lebih ke sana. Ya. Ini sih kalau saya melihat urgensi pelatihan ini untuk diangkat kira-kira disandingkan dengan kebutuhan guru-guru kita ya, guru-guru perikanan kita, kira-kira seperti apa
kenapa sampai harus mengangkat mata diklat ini? Ya kembali lagi tadi ya, kalau saya patokan awalnya sih sebenarnya dari kewirausahaan tadi ya, bahwa kita mau melatih guru-guru kita mau berusaha. Kadang-kadang kita kan, termasuk kita lah ya, sebenarnya kalau ingin berusaha itu kadang mikir berapa sih butuh berapa modalnya, butuh berapa biaya untuk bisa buat usaha ini. Ketika akan memulai itu kan itu juga ada pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Saya butuh muncul. berapa modalnya? Jangan-jangan modal, kemudian gitu kan. berapa lama mungkin apalagi kembali. Nah, itu kembali. sebenarnya kita pun sendiri juga akan berpikir-pikir ya, bahwa ketika kita bikin usaha ini apa yang harus kita butuhkan. Jangan-jangan biayanya besar. Nah, di sini memang kita mau lihatkan kalau yang dari tahapan yang biaya rendah, misalnya cukup misalnya kita buat terpal aja dulu, apalagi di sekolah ya. Kalau di sekolah kan ya keluhan dari guru-guru ataupun kita sudah pelatihan di sini, kadang-kadang ya supporting dana dan segala macam itu kan menjadi kendala ya. Ini ternyata dengan latihan ini bahwa kita cukup buat yang kecil-kecil aja dulu ya. Mungkin kita bisa ambil contoh ya, kalau di SMK di sini siapa Ibu Muli itu ya, kan mereka sudah mulai ya bahwa SMK saja, Senjaya, SMK 2. kan itu salah satu model juga yang pernah kita pakai pada saat 2019 kalau salah. Itu sudah dengan pelatihan yang sama atau dioprek juga waktu itu ya, pulang bundar juga ya. Itu bahwa dengan kolam misalnya kecil-kecil kita bisa sama seperti juga SMK 9 kalau nggak salah Ibu Melisa SMK 9 Makassar. Setelah pelatihan di sini, pelatihan di KPTK waktu itu 2000 berapa ya, 2020 Pak. Nah, kemudian sekolahnya kembali buat langsung diaplikasikan di sekolah gitu. Waktu itu dia cerita bahwa sudah, dan kepala sekolahnya juga mendukung waktu itu. Nah, ini sebenarnya salah satu yang kita mau support, yang mau kita dukung untuk guru-guru di sekolah. Nah, sebenarnya sehingga ini akan ditransfer, tentunya kan akan menjadi bahan praktek dari bagi siswa ya, peserta didik kita ya, seperti itu. Intinya seperti itulah. Ya, dan kembali lagi ke tujuan kita sebenarnya, titik akhirnya itu kepada siswa ya sebenarnya. Bagaimana menciptakan lulusan SMK yang BMW itu ya, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Kena juga di sini yang di wirausahanya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika mereka mengikuti pelatihan kemudian bisa diimplikasikan atau dikerjakan di sekolah, kemudian bagaimana bisa disampaikan, diterapkan kepada para murid, keluarannya nanti murid itu sudah punya bayangan untuk berwirausaha sesuai dengan keahliannya ya, ada gambaran. Betul. Kembali lagi kalau misalnya ini karakteristik masing-masing sekolah ya. Bisa jadi ya perikanan kalau sebenarnya bukan hanya laut atau payau ya, mungkin tawar juga bisa kan. Iya. Nah, seperti yang kita lakukan. Kalau misalnya sekolah daerahnya tempatnya itu di dekat laut ya, potensinya dengan payau ya, lokasi-lokasi. Kalau misalnya jauh dari laut ya, seperti kita juga mungkin ya, salah satu contoh ya di KPTK menyasar perikanan air tawar misalnya, budidaya air tawar dan apa. Disesuaikan sajalah dengan kondisi. Itu yang menyesuaikan sama karakteristik sekolah. Iya. Oke, baik Pak. Ini saya melangkah ke pelatihannya ini. Terkait dengan pelatihannya ini nanti modanya apa saja sih nantinya ini? Apakah daring dan luring juga, blended gitu, atau seperti apa nantinya? Ya, seperti pola pelatihan yang lain sebenarnya ya, ada 30. Kalau di guru kejuruan kita tahun ini ya 32 pelatihan gitu ya. Satu yang computer yang thinking itu masuk di umum ya, karena tidak ada magang. Jadi polanya sebenarnya sama dengan yang sebelum mungkin ada penjelasan yang teman-teman kemarin. Jadi polanya kita pakai tahun ini adalah blended. Ini ada daring dan ada luring. Jadi tentunya kita pakai daring dulu ya, daring dulu. Nah, ini akan kita gunakan apakah nanti Zoom ya ataupun Google Meet. Nah, ini yang kita akan sepakati sama-sama nanti. Kemudian tentunya ada LMS nanti, ini manajemen belajar lewat LMS gitu ya. Pada saat daring seperti yang banyak dilakukan oleh
instansi-instansi yang memang untuk pelatihan ya. Jadi itu yang kita gunakan. Nah, sekarang juga LMS-nya tengah disusun ya oleh tim Iya, kantor juga, di teman-teman IT, di kantor ya. Jadi ini mudah-mudahan ini segera selesai dan itu bisa dipakai untuk pelatihan. Nah, daring kemudian luring. Nah, kemarin awalnya ya kita di dalam rencananya luring ini kan nanti di kantor ya, di kantor. Tetapi ternyata pada saat setelah kita rakor pertama tanggal kemarin 19 sampai 22 Februari kemarin ya, ternyata banyak diskusi-diskusi dan akhirnya juga kita coba akan meramu lagi anggaran ini, merevisi dengan kita coba dekatkan ketika misalnya setelah daring ada luring 5 hari ya, 5 hari dan magang 5 hari. Nah, itu akan kita bawa luringnya ini akan ke tempat magang. Artinya berdekatan dengan industri tempat magang. Jadi kalau ditetapkan bisa 10 hari ya masuk magang. Nah, itu kita akan coba. Sekarang juga kita masih hitung-hitung ya. Dan nanti bisa anggaran kita ya. Dan makanya yang dibutuhkan memang teman-teman memfikskan ya berapa nanti di mana tempatnya. Jadi itu yang menjadi hitung-hitungan transport dan bagaimana kita ambil pesertanya. Sama seperti dengan pelatihan-pelatihan lain, seperti kita buat polanya sama blended. Jadi ada daring, luring dan kemudian ada magang. Cuma satu ada UKK lagi. Nah, tambah satu lagi. UKK. Nah, untuk UKK juga kita sudah punya LSP sebenarnya. Mungkin ada, kalau misalnya ada di skema yang kita punya LSP KPTK, nanti kita cari di tempat lain. Nah, salah satunya alternatif kita adalah di Politeknik Negeri Pangkep ya, Pertanian Pangkep. Politeknik Pangkep. Nah, itu yang kita bisa sasar untuk kita bantu untuk bagaimana kita bicarakan LSP-nya. Seperti itu. Jadi kita bicarakan berapa hari, berapa anggarannya, itu yang kita mau lakukan. Kalau total JP-nya sebenarnya berapa sih JP-nya ini Pak? Secara keseluruhan ini. Mulai dari daring, luringnya sama magangnya itu semuanya berapa JP? Ya 124 lah. Termasuk kebijakan sebenarnya ya. Sebenarnya kalau sama halnya juga dengan pelatihan yang lain ya. Jadi ada materi fondasi ya, ada materi ada materi fondasi. Materi fondasi itu apa saja sih yang dibahas Pak di situ? Materi fondasi sebenarnya kan ini kita patokannya pasti dengan pedoman ya, yang dibuat oleh Direktorat SMK yang sekarang yang digawangi oleh SMK. Beberapa kali kemarin pertemuan mencoba merevisi Perdirjen 16 tahun 2022. Nah itu yang akan direvisi dan kemarin sudah selesai diajukan untuk revisi. Nah sekarang yang akan diajukan mereka proses. Nah ini mudah-mudahan segera keluar. Nah dasarnya di situ akan kita jadikan untuk pelatihan kita. Jadi ada materi fondasi. Nah fondasi itu ya ada perubahan mindset. Ya, ini penting juga karena ketika kita mau usaha budidaya harus kita ubah mindset dulu. Jangan sampai mindset kita ada kerugian terus kan. Nah ini harus diubah gitu, kalau kita hubungkan dengan pelatihan ini ya. Jadi kita harus ubah nih mindset kita bahwa berusaha itu ya oke lah kalau banyak kasus-kasus ketika satu kali berusaha mungkin bisa jadi gagal ya. Nah ketika misalnya itu gagal mungkin dicoba. Nah itu sudah hal yang biasa lah ketika kita berusaha itu ya, berwirausaha dan masuk salah satu budaya juga seperti itu. Kemudian ada untuk pedagogik ya. Nah pedagogik ini nanti kita fokus kepada analisis CP. Nah CP-nya ini terkait dengan kurikulum merdeka ya. Nah, itu yang kita analisis. Nah ini tentang pedagogi metodologi pembelajaran bagi guru di situ. Kemudian ada kewirausahaan sebenarnya. Kewirausahaan juga ada materi-materi untuk materi di fondasi. Nah kemudian satu lagi literasi sebenarnya digital ya yang sekarang berkembang ya. Kalau misalnya grup-grup WA, WhatsApp atau media sosial sekarang kan kadang-kadang menyebarkan hal-hal yang tidak benar ya, hoax itu ya. Hoax. Nah sebenarnya ini kadang-kadang yang sampai menyebarkan informasi yang belum tentu jelas ya. Kemarin juga teman-teman sudah ikuti ya BIMTEK-nya untuk bagaimana kita sebenarnya menyikapi ya penanggulangan ini hoax ini.
Apalagi Itu. ini sebenarnya mau menghadapi tahun politik di politik. tahun Ah, depan itu ya. juga. Biasanya Ah. akan banyak muncul Muncul informasi-informasi yang tinggal yang kita hoax itu. mau anu kita ya. bisa lihat kan, ya kita bisa lihat kan Ah. kemarin hanya walaupun misalnya berita di salah satu media gitu Iya. kan, judulnya apa dirubah Oh, menjadi iya. jelek kan, Bisa gampang sekali kan, tinggal disebarkan, di ternyata Padahal gampang gambarnya sekali. asli tapi Sepertinya diubah. asli. Kelihatan dari nama website atau yang Ya. website yang bisa dipercaya diubah dikit kemudian disebarkan lagi, ternyata itu sangat mudah dilakukan. Orang yang mungkin awam akan gampang percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu jadi kan Iya. salah satu hal juga yang kemudian kita coba mengkali lah guru, walaupun mungkin JP-nya ya nggak terlalu banyak Iya. berat lah gitu kan. Nah itu kita coba berikan. Itu materi pondasi. Nah materi inti ini sebenarnya nanti akan masuk ke ada project sebenarnya. Oh, ada projectnya nanti pas TEFA, materi ya. ini. TEFA Iya. atau project based learning-nya di situ. Bukan hanya project kita hasilkan produk, tapi juga ada proses pembelajaran. Nah itu iya, yang iya. penting, proses pembelajaran. Nah, kemudian nanti outputnya ada produk ya, apakah itu berbentuk jasa ataupun berbentuk barang ya. Tapi kalau di kita ya tentunya Iya. ini lebih banyak ke ada produk barangnya seperti itu. Nah, ada materi-materi ya tentunya di dalam materi-materi yang akan kita berikan di dalam pelatihan manajemen usaha perikanan ini ya tentunya yang kita juga pasti acuan untuk kompetensinya nanti di produksi. Apakah nanti pembesaran udang ya di situ Iya. dengan produksi. Tapi tentunya yang materi pertama juga tidak kalah pentingnya ini adalah K3 setiap K3 ya, pekerjaannya. iya. K3 harus diperhatikan. Ya, Ini karena harus memang selalu harus ada ya, Hmm. harus ada. Iya. Di dalam kompetensinya juga ya, juga ini K3 juga menjadi salah satu hal yang penting untuk diterapkan di setiap kegiatan. Kemudian juga yang penting itu identifikasi sebenarnya jenis usaha, apakah dari teknisnya ya, Iya. teknisnya berarti penentuan lokasi seperti saya bilang tadi ya, bahwa lokasinya Menyesuaikan sama cocok ini karakteristik apa ya. nih? Iya. Apakah Karakteristik budaya- pesertanya nanti. apakah bayau, apakah rias atau apa ya silakan, itu kan tergantung karakteristik. Kemudian tidak kalah penting sosial ekonomi, sosial budaya. Iya. Ketika misalnya kita mau buat tambak di daerah perkotaan ya mungkin Iya. nggak terlalu cocok ya, Iya, tapi kita betul, harus betul, sesuaikan gitu. Oh cukup misalnya kolam-kolam bundar yang mungkin cuma kita punya pekarangan misalnya cuma ukuran 5 kali 10 itu bisa kita buat. Nah, kalau misalnya di pesisir yang luas ya bisa jadi kita tambak dan lain-lain. Nah itu yang harus kita tahu nih. Kemudian ekonominya tadi ya, Iya. ekonominya ini untung apa rugi, kalau kita rugi ngapain betul, kita betul, bikin betul, usaha betul. gitu kan. Iya. Nah ini Harus bisa Ini, menganalisis ya, pasar dulu ya, ini. Sebenarnya kalau nanti betul. jadi misalnya berhasil membudidaya, tapi nanti pada saat nanti udah jadi, udah berhasil, ini mau dibawa kemana ini? Mau dipasarkan kemana nanti? Itu juga sepertinya ya. Itu. Ya kalau kita sudah Iya. tahu, ternyata misalnya di SMK ini, SMK 1 kita SMK 1 misalnya saya bilang dulu SMK 1 misalnya Sinjai gitu kan, ini cocok untuk udang gitu misalnya. Ya udah, dan maka kita tentukan siklus produksinya. Terus seperti apa. Supaya Kita bisa pakai- berkesinambungan ya, ini. kita pakai kolam-kolam seperti Iya. apa gitu kan. Kemudian juga ini yang penting kebutuhan produksi tadi ya, ada namanya biaya fixed cost, Iya. ada variable cost. Nah fixed cost itu ya peralatan beli, yang fixed cost itu ya kalau kita ya alat-alat yang memang harganya segitu nanti akan mengalami penyusutan sebenarnya beberapa tahun ketika Iya, misalnya iya, iya. kita misalnya untuk buat kolam bundar dari apa yang terpal Iya. itu kan besi, mungkin berapa terpalnya dipakai berapa lama ini. Oh ya, itu juga harus Iya. dihitung Iya, ya. berapa lama Ya misalnya umur teknisnya ini iya, berapa? misalnya 5 tahun ini udah habis, sudah hancur, harus kita Iya. ganti kan. Nah itu harus Harus diperhitungkan juga seperti nantinya. itu. Harus termasuk Iya. ya kalau variable cost ya paling ya saya kita beli benurnya, saya udang ya, bibitnya segala macam itu. Kemudian pupuknya misalnya ataupun misalnya pakan ya. Itu harus kita perhitungkan di situ. Kemudian nanti dengan kita tebar benih misalnya Iya. 5.000 satu kolam. Nah, kira-kira bisa hidup berapa Iya. lama ini bisa kita hasilkan ini. Kemudian nilai pasar itu juga harus kita jadi perhatian kita. Jadi yang menjadi inti dari itu. Kemudian juga apakah keuntungan lebih besar atau biaya lebih besar. Nah, itu yang ditentukan kelayakan usahanya. Termasuk nanti kalau misalnya akses kelembagaan. Nah, ini termasuk apakah pembiayaan kalau terlalu besar biayanya mungkin apakah kita
akses koperasi di sekolah Iya. kah? Oh, iya, Ataukah iya. misalnya Sumber ataukah dana bisa- gitu ya sumber misalnya. dana. Apakah misalnya ini Eh, melalui perbankan Iya. atau lembaga-lembaga keuangan lain? Ya, silakan. Seperti itu. Ini sepertinya materinya komplit sekali ya, Pak. Iya, ini Benar. teman-teman atau KPTkers ini. Ini tadi sudah di-spill materi-materinya apa saja sih yang akan dibahas pada saat pelatihan ini. Kalau nanti penasaran atau teman-teman KPTkers butuh, sepertinya saya pengen ya, materi ini sepertinya sangat dibutuhkan di tempat kami untuk kelangsungan misalnya kegiatan-kegiatan pembelajaran atau produk-produk yang berusaha diciptakan di sekolah. Ya, jangan lupa pantengin terus. Nanti akan kita umumkan di medsos kami, KPTkers, baik itu di Instagram, di Facebook, ataupun melalui serial-serial yang ada di YouTube kami terkait dengan pelatihan-pelatihan apa dan kapan diluncurkan. Ya, saya penasaran ini. Saya akan bertanya ke Pak Syarif terkait dengan Boleh. ini, Pak. Siapa-siapa saja sih sebenarnya yang akan terlibat di pelatihan ini nantinya? Ya. Oh Selain gitu. mungkin dari Bapak berdua, apakah ada teman-teman dari Iya. luar yang Oke, narasumber ya, Iya, narasumber yang ya. Baik Pak Jaya. Ini ketemu lagi nih, kemarin Iya, ketemu lagi. ketemu, Pak, ketemu Iya, lagi. jadi jangan bosan-bosan ya, jangan bosan. Jadi baik ya. Iya. Jadi ini memang kita akan libatkan narasumber yang berkompeten ya. Berkompeten, terutama narasumber kita sebagai internal Pak Dokter ya. Iya, ada yang Ada WI Perikanan tentunya. Kemudian materi pondasi tadi itu kita libatkan WI umum ya, WI pedagogik ya. Nah, itu kita libatkan teman-teman WI yang memang kapabel di bidangnya. Nah, kemudian ya terkait materi pondasi, terutama juga khusus untuk materi-materi teknis yang kita akan sampaikan ke guru-guru, yang kita libatkan WI Perikanan Pak Dokter ya. WI Perikanan, kemudian ada eksternal, narasumber eksternal ya Pak Dokter ya. Dari kemungkinan besar dari Politeknik Pertanian ya, Pertanian Pangkep, dan tentunya ya narasumber industri ada ketika mereka magang ya, karena magang. Nah, itu kita kemas 50 JP Pak Dokter ya di industri. Nanti kita libatkan narasumber di industri yang kita tidak ragukan lagi kapasitasnya kan, terkait dengan manajemen. Nah, kemudian itu tadi sumber-sumber narasumber yang kita libatkan. Kemudian pesertanya kemungkinan besar 20 ya. 24. Atau 24 orang, 24 orang. Untuk kuota peserta ya. Jadi 24 orang. peserta untuk seluruh Indonesia, Pak. Iya, seluruh Indonesia. Kemudian masih ada waktu Iya. atau Masih, Pak. Silakan. masih ada ya. Kemudian ada saya ingin tambahkan dari Pak Dr. Hasar bahwa memang tujuan kita memberikan semacam diklat ini kepada guru-guru, bagaimana mereka bisa mengimbaskan kepada peserta. Tentunya kan sasaran terakhir itu peserta didik ya. Bagaimana tujuan kita untuk mereka peserta didik kita bisa berwirausaha ya, seperti dikatakan tadi bahwa ini sasaran kita BMW. Nah, ini yang kita titik beratkan di wirausahanya ini. Nah, ini bagaimana bisa membangun kewirausahaan di bidang menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Nah, ini tentunya sangat bermanfaat pada peserta didik kita kalau guru-guru kita libatkan di sini. Nah, di manajemen usaha perikanan budidaya ini kan ada dua di bidang itu, ada pembenihan dan pembesaran. Jadi nanti di diklat ini kita kemas bagaimana menganalisa usaha budidaya pembesarannya atau pembenihannya itu kan bisa saja kita kemas di situ. Nah, kemudian di analisa usaha budidaya itu kan ada namanya pembiayaan secara biaya tetap ya, variabel tetap dan biaya yang tidak tetap. Nah, termasuk biaya tetap itu kan yang pemakaiannya sarana-sarana produksi, termasuk misalnya kolam kan. Nah, itu pemakaian jangka waktunya yang panjang, itu biasanya satu kali pengadaan kita adakan itu dalam jangka waktu tertentu, itu kita
tidak adakan lagi, tinggal biaya-biaya pemeliharaan itu semua akan dibahas di situ bagaimana menghitung itu, menghitung itu. Kemudian biaya yang tidak tetap itu yang variabel termasuk pengadaan bibit, pengadaan pakan dan lain-lain sebagainya itu diajari, disuguhkan semua di situ bagaimana kita bisa menganalisa itu sehingga nanti di hasil usaha ini bagaimana bisa memperlihatkan bahwa bidang perikanan ini menguntungkan, menguntungkan seperti itu. Berarti yang saya tangkap ini sebenarnya bagaimana memberikan gambaran bagaimana berusaha supaya nanti tidak mengalami kerugian gitu Pak ya. Tidak mengalami. Kan sekarang kemarin kan ada materi itu budidaya udang faname sistem ini millennial shrimp farm. Itu salah satu sebenarnya jenis usaha itu yang jenis usaha itu memang mungkin tidak terlalu banyak biaya sebenarnya. Makanya di diklat ini manajemen usaha bagaimana kita bisa diajari, diberikan penguatan kepada guru-guru kita untuk bagaimana menggunakan biaya yang seefisien mungkin ya, dan mungkin biayanya bisa kita tekan dan bisa kita menciptakan isu usaha. Seperti kemarin itu millennial shrimp farm itu kan tidak terlalu banyak biayanya sebenarnya. Tinggal bagaimana kita menggunakan lahan-lahan terbatas itu kita bisa berbudidaya di situ dan bisa menghasilkan. Nah, seperti itu sederhananya Pak ya. Baik sekali Pak Azhar dan Pak Syarif. Ini sebelum kita mengakhiri, ini misalnya kalau guru-guru bertanya kalau saya ingin daftar untuk ikut pelatihan ini, apa saja sih sebenarnya persyaratannya? Tentunya sebenarnya kita punya jalurnya ya, prosedur bagaimana untuk daftar peserta. Nah, ini kita punya namanya SIM Diklat ya, ada Silaut. Tapi di tahun ini, soalnya ini juga difasilitasi Direktorat SMK seperti tahun 2021 kemarin bahwa kita akan dibantu dengan SIM PKB ya, SIM PKB kan kita jadi peserta itu daftar di SIM PKB, nah akan diproses registrasi. Nah, kemudian setelah fix peserta ini 24 kuota kita punya akan dibawa ke SIM Diklat kita yang Silaut. Akan diproses, pembelajaran selesai semua, magang selesai semua. Setelah dinyatakan lulus maka ini akan dikembalikan ke SIM PKB. Jadi ini menjadi data untuk nasional. Jadi ada data untuk yang di guru-guru kita KPTK, sudah mengikuti pelatihan ini ya. Semuanya itu ada juga di ada di nasional ada. Jadi secara terintegrasi sebenarnya sudah bisa kita lakukan. Jadi tidak perlu lagi ketika misalnya kita harus SIM Diklat kita harus diinput lagi nah ini ya dengan SIM PKB ini sudah terintegrasi. Jadi semua bukan hanya kita sebenarnya, balai lain pun sudah seperti itu. Nah, kemudian syaratnya sebenarnya sih karena memang untuk budidaya perikanan ya, tentunya ini kita prioritaskan untuk yang kalau misalnya budidaya kepayau dan laut ya, dan itu kan kalau misalnya kita untuk udang itu kita prioritaskan untuk yang mengajar. Persyaratan umur ada nggak? Umur ya kemarin sebenarnya kita mengacu ke pedoman nantinya. Kemarin yang kita bahas kalau di tahun lalu itu persyaratannya 50 tahun. Maksimal ya. Minimal enggak ada. Tapi di tahun ini dinaikkan jadi 55 jadi tahun. 55 ya. Jadi peserta yang umurnya 55 tahun masih tetap bisa ikut ya. Registrasi Oke. Jadi silakan aja seperti itu. Nah, tentunya harus terdaftar Dapodik ya. Jangan sampai ini belum terdaftar Dapodik ini yang jadi masalah. Oke, sip. Terima kasih Pak Azhar dan Pak Syarif sudah memberikan informasi kepada kita semua terkait dengan pelatihan manajemen usaha budidaya perikanan. Ya, sangat luar biasa sekali informasinya tadi. Jadi, teman-teman silahkan ditunggu informasinya terkait dengan pelatihan ini. Kapan dibukanya, kemudian kapan mulainya, apa-apa persyaratannya. Jangan lupa untuk terus pantengin media sosial kami di bppmpv.kptk.kemdikbud, baik itu di Instagram, di Facebook maupun di YouTube. Kalau YouTube-nya jangan lupa di komen, like dan subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman.
sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang luar biasa kita sudah bersedia hadir bersama saya di sini, walaupun belum ada kopinya yang keluar sampai sekarang ya. Iya, iya. Baik, terima kasih Bapak-bapak ya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.